واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أحد الله الصمد lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amma ba'd. Hadratil kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, bil khusus ketua DKM Masjid Jami' Taqwa, akhina fillah Ustaz Bapak Agus Subandrio mata'anallahu bituli hayati, para segenap pengurus, para sesepuh, khusus Profesor Imawan, jamaah sekalian, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah, kita hadiahkan untuk pewakil masjid ini, kedua orang tua kita yang kita cintai, para guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, khusus kepada sahibul kitab al-alim al-allamah Syekh Husain bin Muhammad Al-Jasar At-Tarabulusi. Juga kita niatkan yang hadir semua di sini yang kurang sehat dengan keberkahan Al-Fatihah dan majlis ilmu, Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, panjang umur, sehat walafiat, selalu dalam rahmat Allah, rumah tangganya tambah sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya tambah sukses, jadi anak-anak yang saleh dan salehah. Ala hadini annallaha yaghfirud dzunub wa yasturul uyub wa yakshiful kurub wa yu'ti kullal matlub wa ila hadrati habibil mahbub sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita niat sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kata Ustaz Imin halaman 13 itu. Sebelahnya hakaza. Udah jauh tuh. Halaman berapa? 18. 16 ya.
Ahmad Daud. Kita mundur dikit ya biar nyambung ya. Kata Ustadz Imin halaman 13 nanti. Jauh amat. Jauh banget. Oke, halaman 15. Halaman 15. Mundur dikit dah ya. Kita baca halaman 15 ya dari awal Ahmad Dalil ya. Biar nyambung dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang berbahagia, kita membahas tentang kitab tauhid yang ditulis oleh ulama dari Mesir tentang aqaid al-islamiyah. Ini sebetulnya kembangan daripada sifat 20 ya, berbicara tentang apa yang wajib bagi Allah, apa yang mustahil bagi Allah, dan apa yang jaiz bagi Allah. Ini juga begitu juga dengan para malaikat, para rasul dan seterusnya. Kita ambil tengah-tengah. Kalau kata Ustaz Imin halaman 13, Pak Agus halaman 16, jauh banget ini nyoretnya. Kita halaman 15 ya. Wa ammad dalilu ada. Wa ammad dalilu. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun dalil ya, ala anna kulla hadisin la budda lahu min muhditsin. Adapun dalil bahwa semua yang baru itu la budda lahu, harus baginya min muhditsin, ada yang menciptakannya. Ya, kalau ada produk pasti kan ada yang membuatnya. Ada HP pasti kan ada yang merancangnya. Ada alam ini berarti juga ada Allah yang mujid, yang mengadakan, atau muhdits yang menciptakan. Ya, gitu. Fali annahu laula wajadal haditsu biduni muhditsin. Ya. Maka kalau kagak ada hadis, katanya kalau ada hadis biduni muhdis, tanpa ada yang menciptakan, ada barang tapi kagak ada yang menciptakan, ya kan pasti ditanya siapa penemu lampu, siapa penemu listrik, pasti ada yang ya membuatnya gitu. Yalzamu tarjihu bila marajjah, katanya. Maka keunggulannya itu tidak bisa diunggulkan. Artinya pendapat itu kagak benar gitu. Ada barang baru masa kagak ada yang membuatnya. Alam ini dikatakan hadis. Kita ini semua juga hadis yang baru gitu. Kalau Allah kan qadim kemarin yang pertama ya. Kalau ada yang baru maka pasti ada yang menciptakannya. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa minal mustahilat al-badahiyah. Mustahil banget itu. Jelas-jelas mustahil dah. Enggak mungkin. Ya, ada produknya, ada filmnya, masa kagak ada sutradaranya gitu. Ya. Ada rumah atau kita lihat di hutan ada rumah. Masa satu rumah atau hidup sendiri kagak kan. Pasti ada yang membangun. Alam ini juga merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Ada alam berarti ada sang pencipta. Gitu ya. Yang ini sedikit menguras pikiran kalau bisa tauhid. Kayak ilmu filsafat juga tuh, banyak berpikir. Wa tawdihuhu liman qad yakhfi alaihi dzalik. Ya. Dan penjelasannya bagi orang yang qad yakhfi alaihi dzalik, artinya samar-samar. Orang yang bingung-bingung tuh ya harus diberikan penjelasan yang jelas tentang hal ini.
Annal aqla, katanya sesungguhnya akal itu la yusaddiq, tidak membenarkan. Artinya nggak masuk akal gitu. Kok ada barang, ada produk, kagak ada yang menciptakannya gitu. Nah, ini kita diajak untuk berpikir. Kan mengenal Allah itu bisa dua cara. Bisa dengan ayatillah, tanda-tanda kebesaran Allah fil afaq, ya semuanya ini di alam ini, wa fi anfusina, dan dalam diri kita juga gitu. Kedua, dengan cara mengkaji tentang asma dan sifatnya Allah, mengenal dengan baik sifat jamalnya Allah, sifat jalalnya Allah, ya kita renungkan semuanya. Itu dengan cara itu kita insya Allah bisa ma'rifat kepada Allah. Dan Nabi Ibrahim bagaimana sih perjalanannya mencari Allah tuh? Melihat bulan, ini mungkin Allah. Tato tenggelam. Allah nggak mungkin tenggelam. Dan matahari, wah ini lebih besar lagi nih. Ini mungkin Allah nih. Ternyata matahari ada terbenamnya. Ini bukan Allah. Ya, itu kan mencari Allah dengan akal, begitu ya. Annal aqla la yusaddiq bi anna ihda, katanya kafatai mizan mutasawiyatain fil thaqli, ya. Karena akal tidak bisa membenarkan bahwa salah satu dari dua ujung timbangan, mizan itu timbangan, ya, mutasawiyatain bisa sama fil thaqli dalam beratnya, bainama kanata mutawazinatain, sementara katanya keduanya itu dia sejajar gitu, ya. Awil yusra, atau katakanlah ya seimbang. Masalan ma'ilatun wa balighatun bimailiha, ini contohnya nih, ya, yang dikatakan dia berlebihan secara kecondongannya ilal ardi, kepada bumi, bisababi minal asbab, karena salah satu faktornya, ya. Idza rujjihatil yumna, tadi kanan, al yusra kan kiri, timbangan itu kan, ya, kanan kiri, ya. Kalau sejajar berarti kan sama. Tapi kalau kagak sejajar berarti ada yang ke bawah, ada yang ke atas. Idza rujjahatil yumna 'alal yusra, ya, apabila yang sebelah kanan lebih berat katakanlah atas kiri, wartafa'atil yusra, maka yang kiri jadi naik, kayak gitu. Ini kata beratnya 5 kilo, ini 3 kilo, kan begitu. Nah, ya, apabila yang sebelah kanannya lebih lebih berat, maka yang kiri jadi naik gitu. Ila ghayati ma yumkinu min irtifaiha, sampai ketinggiannya, ya. Wa anna dzalika hasala biduni murajjihin, dan itu bisa terjadi tanpa adanya yang diunggulkan, ya. Bil kaffatil yumna rajihah. Kenapa? Karena emang beban yang kanan itu lebih berat. Karena dia berat, otomatis gitu. Nah, itu. La bi quwwati hayawan, gitu. Bukan karena adanya kekuatan manusia di sini. Wala bi musadamati hawa, bukan juga karena kali kebawa sama angin jadi bukan. Ini bukan ada pengaruh udara, bukan. Tapi emang apa? Beban yang kanan lebih berat, maka yang kiri jadi naik ke atas. Ya, ini diajak kita berlogika dulu. Wala jisma akhar saqata biha, bukan juga karena ada tubuh lain yang jatuh di dalamnya. Wala bisyai'in mimma yasluhu litarjihiha, tidak juga karena sesuatu
yang patut untuk mengunggulkannya, bukan. Jadi memang ini secara logika, kalau ada timbangan disejajarkan, lalu sebelah kanan ditaruh barang yang lebih berat, maka otomatis dia akan ke bawah. Yang ringan akan naik ke atas, ya. Yang kanan ke bawah, al-yusra yang ke atas. Gitu. Maka di atas dikatakan la yasduqu bi anna ihda kafatay mizan mutasawin fi thaqli. Itu. Bainama kanata mutawazinatain awil yusra mathalan. Itu ya. Kemudian wa man yusaddiq bi hadza udda min al-hamqa. Barang siapa yang membenarkan ini, maka dianggap dia terus orang yang bodoh. Artinya tadi itu terjadinya naik begini itu bukan karena udara atau bukan karena sesuatu lain, bukan, emang di sini bebannya berat ya jadi begitu. Gitu. Kalau kirinya beratan ya terbalik kanan ke atas. Nah, gitu. Tapi kalau tengah-tengah ditaruhnya sama 5 kilo akan sejajar dia. Nah, gitu. Ya. Nimbang-nimbang jadi ingat ngomong apa? Nimbang koper di kamar. Takut lebih dari 27 kilo. Baik. Wala farqa baina hadzal mithal wa baina jami' ma yatasawwaru min al-haqa'iq, ya. Tidak ada bedanya antara perumpamaan ini dan antara seluruh yang digambarkan daripada hakikat-hakikat. Sawa'un kanat hissiyah atau aqliyah, sama aja. Apakah itu berbentuk hissiyah, artinya yang bisa diraba, ya, yang bisa dirasakan, atau bersifat aqliyah itu kan enggak kelihatan. Jadi sama juga seperti kita bicara tentang nikmat, ada nikmat zahiriyah lawannya nikmat batiniyah, ada nikmat faniyah lawannya baqiyah, ada nikmat dunyawiyah lawannya ukhrawiyah, ya. Ada nikmat hissiyah lawannya nikmat ma'nawiyah, akliyah. Gitu. Enggak kelihatan, hissiyah terasa. Sawa'un kanat hissiyatan aw aqliyatan, sama aja. Apakah itu berbentuk hissiyah atau secara akliyah, fi anna tarjiha bila murajjihin fiha, ya, ay fil haqaiq. Bahwa keunggulannya itu tidak ada yang diunggulkan di dalam hakikat-hakikat tersebut. Minal mustahil kama huwa zahir, dan itu merupakan hal yang mustahil. Kama huwa zahir yang udah jelas-jelas banget begitu tuh. Fa thabata bidzalik, nah, dicontohkan nih, anna wujudal hadis, baru masuk nih, bahwa adanya yang baru bila muhditsin mustahilun, baru mulai masuk ke esensinya, bahwa bahwa adanya yang baru tanpa muhdis, tanpa pencipta, mustahilun, maka itu menjadi hal yang mustahil, kagak mungkin gitu. Fala budda likulli hadisin min muhdisin, maka la budda pasti itu likulli hadisin, bagi setiap yang baru, min muhdisin, ada penciptanya, ya, ada yang mengadakannya. Kan nggak sekonyong-konyong atau ini air ada di sini nih, pasti ada yang bawa nih ke sini. Itu, ya, ini diajak lu biar kita ini kagak pikiran jalan itu, nggak tidur. Yukhrijuhu min zulmatil adam, ya, mengeluarkannya dari kegelapan kagak ada, ila nuril wujudi, kepada cahaya ada, ya. Zaman saya ada tuh YouTube tentang penciptaan Nur Muhammad, itu bagus tuh disimak itu.
pada dasarnya kalau kita secara ini siapa yang pertama kali Allah ciptakan, kita akan mengatakan Nabi Adam. Ya, sebelumnya di sini langit, bumi, baru Nabi Adam. Adalah hakikatnya yang pertama kali diciptakan adalah Nur Muhammad. Ada Nur Muhammad terus berkembang. Ya. Maka ada hadis banyak. Adam itu diciptakan, ya. Aku sudah diciptakan, Adam masih baru tanah liat kata. Lagi baginda Rasul. Begitu. Baik. Saya ulang lagi. Fala budda likulli hadisin min muhdisin. Maka pasti wajib bagi setiap yang baru min muhdisin, ada penciptanya, ada yang buatnya. Yukhrijuhum min zulmatil adam, yang mengeluarkannya dari kegelapan kagak ada ila nuril wujudi, kepada nur perwujudannya, ya. Fatammat lana ad-da'wah. Selesai dah tuh kepada kita pengakuannya. Wahia, yaitu anna hadzal alama al-haditsah. Bahwa alam ini nih, alam ini, dunia ini nih yang kita berada di dalamnya itu hadis baru. La buddallahu min muhdisin. Pasti ada yang menciptakannya. Siapa? Allah. Ya. Man khalaqas samawati wal ard. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Maka kita akan mengatakan Allah. Ya. Man khalaqana, siapa yang menciptakan kita? Allah, dan seterusnya. Ya. Tsumma inna hadzal muhditsa la budda ay yakuna mawjudan. Ya, kemudian sesungguhnya sang pencipta ini, ya, yang mengadakan alam ini, la budda ay yakuna mawjudan, pasti dia ada. Kalau kagak ada alam ini. Nah gitu. Li'annal ma'duma la yasluhu ay yakuna mujidan li syai'in. Karena al-ma'dum, sesuatu yang tidak ada, la yasluhu, tidak patut ay yakuna mujidan, mengadakan li syai'in, sesuatu. Kagak ada, masa bisa melahirkan ada? Kan enggak mungkin. Ada melahirkan yang tidak ada. Allah itu ada, dunia kagak ada, jadi ada. Ustadz Imin dulu kagak ada, karena ada Allah jadi ada. Kagak mungkin kagak ada Allah, kagak ada sesuatu, jadi itu ada. Pasti ada. Artinya kalau kita merenung, alam ini pasti ada yang menciptakannya. Ya. Kita ini pasti ada yang menciptakannya. Bahkan ada esensinya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah. Begitu ya. Nyambung ya. Kama huwa zahirun. Artinya sebagaimana ini adanya, tampak jelas begitu. Adanya alam pasti ada yang menciptakannya. Fathabata bi jami' ma taqaddama wujubu wujudi muhdisin mujid li hadzal alam. Ya, maka tepatlah seluruh yang telah disuguhkan, ya. Wajib adanya yang muhdis, artinya wajib adanya Allah, mujidu li hadzal alam, yang mengadakan, yang menciptakan alam ini, ya. Wastihalatu adami, dan mustahil kagak adanya Allah, gitu. Mustahil kagak adanya Allah, gitu. Wa huwal matlubu min hadzal bahas, inilah esensi dari pembahasan ini. Sang mu'allif mengajak kita untuk berpikir, merenung bahwa adanya alam ini pasti adanya Allah, dan mustahil ada alam ini tanpa adanya
Allah. Ini nyambung kan nih? Putar-putar. Nyambung ya? Itu. Nanti kalau tauhid sufi lebih dalam lagi tuh. Waqad samma al-uqala'u hadzal mujid lil alam bi ilahil alam. Ya, orang-orang yang cerdas, yang berakal menamakan al-mujid ini istilah. Jadi awjada yujidu mujid, yang mengadakan, yang menciptakan. Ya, orang-orang cerdas menamakan al-mujid, sang pencipta, lil alami, alam ini, bi ilahil alam, Tuhan pencipta alam. Jadi orang-orang dulu yang memikir udah ini pasti ini ada yang mencipta ini, nggak mungkin tuh nggak ada yang menciptakan itu, ya. Jadi para cendekiawan ya menamakan sang pencipta ini, pencipta alam ini adalah ilahil alam. Ilah apa ilah? Tuhan. Tuhannya alam ini gitu. Wa waradat asy-syara'i'u bi tasmiyatihi bismil jalalah wa huwa Allahu tabaraka wa taala. Kemudian datanglah keterangan dari syariat-syariat ya bi tasmiyatihi, untuk menamakan sang pencipta alam ini ya bismil jalalah, dengan nama ismul jalalah ya, lafaz jalalah, wa huwa itu apa? Allah ya. Jadi secara syariat ya, ketika para cendekiawan memikirkan siapa pencipta alam ini, mereka menamakannya ilahul alam, Tuhan pencipta alam. Kemudian dalam syariat ya, dia apa? Dikhususkan sang pencipta ini disebut dengan nama jalalah, keagungannya apa? Allah. Ya. Dan saya menulis nih Pak, menulis tentang Allah doang. Allah dalam penyebutan ditinjau dari sisi bahasa dulu, lalu ditinjau secara syariat. Bolehkah menyebut Allah pendek? Allah, boleh nggak tuh? Secara bahasa dan secara hukum syariat, jawabannya boleh. Antum lagi jalan atau nyaduk Allah, pendek tuh kan? Iltifatnya apa maksudnya? Kan kita, ya Allah lindungi saya gitu. Hatinya selalu kepada Allah. Pak, dengar enggak ada kampung, di kampung Sabang ada kebakar, ya Allah, ungkapan ya Allah lindungi mereka ya Allah, panjang. Kalau tadi muazin Allahu Akbar Allah, panjang ya. Ini udah jarang lagi azan di sini. Jadi apa? Boleh menyebut lafaz Allah dengan pendek, dengan panjang. Lagi dalam ilmu fonetik, linguistik, itu Allah di mana nabernya, tekanannya tuh. Ya, beda orang Arab sama orang kita. Nyebut lafaz Allah tuh ada beda tuh. Yang ngerti bahasa fonetik dia akan menyebutnya dengan pas, sesuai dengan dialek orang Arab. Ya. Kemudian lafaz Allah ini ada berapa huruf? Hitung tuh, berapa huruf tuh? Alif, lam, terus lam lagi, lam yang kedua, baru ha. Berarti 4 huruf. Benar ya? Allah. Dalam Al-Qur'an banyak Allahu nurus samawati wal ardh. Allahu khaliqus samawati wal ardh. Allah pencipta langit dan bumi. Dibuang huruf hamzah, huruf alifnya, tinggal apa? Tinggal 3, lillahi. Lihat di Al-Qur'an banyak. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah lah
ya, langit dan bumi. Aslinya apa? Walaupun ini hurufnya hilang, esensinya semuanya pasti nggak lepas daripada Allah. Dibuang lagi lam yang pertama, tinggal apa? Lahu. Lihat di Al-Quran, lahu mulkus samawati wal ardh. Kepunyaannya langit dan bumi. Dibuang lagi lamnya, tinggal apa? Huwa Allah. Maka ada Allah zikir ada Allah. Nah, bapak-bapak sering tuh ya latihan napas, latihan zikir Allah. Setiap napas tertarik Allah. Tadi kalau kajian Asmaul Husna Imam Qushairi itu kalau sudah mulai kepada sifat dan asmanya, setiap minum nih Pak, makan selalu ya Razak. Allah yang kasih rezeki. Maka bentuk syukur itu adalah apa? Farhul qalbi, hatinya gembira aja. Syukur itu ada syukur lisan, ada syukur arkan, anggota tubuh. Kalau syukur lisan, alhamdulillah. Syukur arkan ini anggota tubuh kita nih. Ya, kita ajak untuk bersyukur dengan cara sholat, ya 5 waktu. Kayak Nabi kan sampai badannya luka-luka, tubuhnya bengkak kakinya, apa? Pengen jadi hamba yang bersyukur. Jadi diajak matanya, tangannya, semuanya. Ayo dah. Berapa banyak nikmat Allah itu banyaknya. Tanda syukurnya sudah jalani perintah-perintah Allah. Ya. Maka orang haji, orang umrah juga datang ke sana muatannya ingin tobat dan ingin bersyukur. Begitu. Ketiga ada syukur wijdan atau syukur janan, syukur hati. Dia antas hada kull syai'in. Dia melihat selalu nikmat-nikmat yang ada dalam dirinya atau diri orang lain, dia sadar itu Allah. Itu. Ya, kalau bapak diantar makanan sama istrinya, jangan lihat ikan bandeng, tempe, tahu, sayur asem. Yang pertama kali dilihat itu kan nikmat namanya. Ada nikmat pasti ada mun'im, zat yang memberikan nikmat. Siapa? Allah. Allah mudahin tuh istri kita bikin ada depan kita. Ya, Allah adain. Jadi apa selalu lihat al-mun'im, Allah yang kasih nikmat. Nanti begitu. Ya. Dan nanti terjadi apa saja, ya harusnya kagak ada yang terjadi di alam ini kecuali karena iradahnya Allah, fi'ilnya Allah. Maka kagak boleh dikeluh kesahkan. Hari ini kita buka usaha di sana di sini, itu udah gerakan Allah. Tinggal kita mulainya dengan menyebut nama Allah apa kagak. Ya, izin sama Allah gitu. Makanya katanya segala sesuatu kita melakukan baca bismillah, dia berkah. Ngapain aja tuh. Ya, bawa nama Allah. Ussisa 'ala taqwa tuh. Bangun apa saja niatin dibangun atas dasar ketakwaan kepada Allah. Baik. Jadi orang-orang cerdas menamakan Allah itu ilahul alam. Ya. Tuhan pencipta alam ini. Kemudian dalam syariat ada keterangan penyebutannya dengan ismul jalalah, yaitu lafaz Allah. Nah, lafaz Allah ini jami'un bi kulli asma wa sifati, menggabungkan semua asma dan sifatnya Allah. Ini enggak ada Asmaul Husna. Ya. Ada berapa? Ada 99 tuh. Inna lillahi tis'ata wa tis'ina isman. Sesungguhnya nama Allah ada 99. Man ahsaha dakhala jannah. Barang siapa yang hafal
maka dia akan masuk surga. Nah, kata ahsa ini makna mustarakah, bukan hanya hafal. Dia hafal nama Allah, dia pahami makna-maknanya, lalu dia apa? Amalkan. Contoh, dia zikir paham Allah Maha apa? Rahman, Rahim. Apa hakikatnya tuh? Kalau zikir Allah lit ta'alluq, pernah saya jelasin di sini ya. Zikir Allah lit ta'alluq, agar hati kita selalu apa-apa Allah. Gitu. Tapi kalau zikir Asmaul Husna lit takhalluq, bedain. Kalau lapas Allah apa? Lit ta'alluq. Apa ta'alluq? Hatinya selalu kepada Allah. Kan bapak-bapak pernah ya ngalamin peristiwa hidup ini, tapi bukan ke Allah, ke orang aja, gedek aja. Ini gara-gara dia nih, gara-gara dia nih penghambatnya nih. Bukan. Itu berarti hatinya sakit. Kalau apa-apa nyalain orang berarti hatinya sakit. Ya, kalau hatinya sehat selalu, nggak lepas apa aja. Ya, daripada apa kekuasaan Allah. Nah, zikir Allah lit ta'alluq, agar hati selalu. Maka apa? Doa selalu apa? Allahumma asghil qulubana bidzikri. Ya Allah, sibukkanlah hatiku selalu ingat kepadamu di mana aja tuh. Karena ada orang-orang yang sudah berada di mihrabnya, sudah di mihrabnya salat, dia enggak bersama Allah. Dia sudah berdiri nih dalam posisi sholat, tapi dia nggak bersama Allah. Dia sudah berada di masjid, tapi hatinya nggak bersama Allah. Ya, tadi zikir Allah lit ta'alluq. Nanti kalau sudah jadi itu siapa yang ngaji itu? Ya, saya perdalam tentang Allah doang tuh, dengan dalil-dalilnya, zikir-zikirnya, nyebutnya berapa kali. Setiap napas tertarik itu berjalan biar kuat. Nanti kalau pengen bangun yang udah yang lain dulu lupain udah Allah, latih Allah terus Allah. Kalau belum bisa bikin Allah yang gede itu. Asmaul Husna cakep, taruh depan rumah kita, pandangin terus. Ya. Inilah yang membuat kita selamat, muraqabah, musyahadah. Karena kita berada di mana-mana kita kagak sadar. Ngomong kita sembarangan, mata kita sembarangan, tangan kita sembarangan. Kagak ada rasa apa? Takutnya sama Allah. Makin latihan, hudurkan bil hudur. Selalu merasa ada ini namanya iman, Islam, ihsan ini. Bab ihsan ada muraqabah, ada musyahadah. Selalu merasa dilihat Allah, selalu disaksikan Allah. Orang yang ihsan pasti muslim, pasti mukmin. Orang mukmin belum tentu muslim. Kan banyak orang beriman kagak sholat. Muslim itu apa? Ada amalnya, ada puasanya. Banyak orang beriman kagak puasa. Betul nggak? Itu iman doang tapi kagak ngadian amal. Amal ini Islam. Orang Islam beramal bagus, tapi belum tentu muhsin. Ada amalnya bukan karena Allah tapi karena orang lain atau karena dirinya pengen dipuji. Itu penyakit hati itu. Ya, itu dia. Makanya pelatihan. Kemudian zikir asma yang ini di dalam lafaz Allah itu ada apa? Jami'un, ngumpul semua asma dan sifatnya Allah. Nah, kita latihan lah. Apa? Takhalluq, agar kita berakhlak dengan akhlaknya Allah. Ada hadisnya, Allah senang banget kepada hambanya yang berakhlak dengan akhlaknya Allah. Contoh, antum apa ngamalin sifat Allah apa? Ya Ghafur, ya Ghafur, ya Ghafur, ya Ghafur. Apa artinya? Hah? Maha mengampuni, ya. Istrinya salah dikit aja kagak dimaafin. Ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Apa artinya? Maha mulia. Pelit banget jadi orang, bakhil. Bukan. Itu litakhalluq,
agar kita jadi juga yang pemurah, begitu. Ya, jadi hakikatnya kita berakhlak dengan akhlaknya Allah pelan-pelan. Walaupun dimensinya berbeda, maka nanti itu orang baik banget ya, punya sifat rahman. Nah, sifat Allah tajalla atas dirinya. Ada kan orang tuh kayak setan itu, tingkah lakunya kayak iblis, sombong banget, belagu banget. Ada nggak? Ada. Itu orang kayak binatang itu, buas, jahat banget. Ada nggak? Ada. Ya, begitu ini berakhlak dengan akhlaknya Allah. Nanti orang yang berakhlak dengan dibagi dua nanti, yang paling mudah dua aja. Dari 99 ada sifat jalal, ada sifat jamal atau jamal, jalal. Yang jamal tuh misalnya yang Rahiman, Rahim, Raza, ya, Mun'im, Latif. Kalau yang jalal yang serem-serem, Allah Qahar, Allah Aziz, Dia Qawiyu. Lihat bagaimana kekuatan Allah, ombak itu. Bapak-bapak nanti naik kapal laut, pandangin itu ombak itu gedenya, hebat itu, rasakan itu. Itu sifat jalalnya Allah, serem itu, qawi, muntaqim gitu. Nah, kalau kita bisa menyatukan antara sifat jamal sama jalal, maka saya kunu kamal, sempurna. Nah, itulah diharapkan kita punya sifat yang bukan labil. Apa lawan labil? Sudah sempurna ya. Kalau labil tuh masih berubah-berubah, sempurna tuh dia. Matang hidupnya tuh. Ada ya, orang jiwanya masih muda, matang banget, dewasa banget gitu. Dia bisa mengendalikan emosionalnya. Kan ada bapak-bapak umurnya sudah 60 tahun tapi masih kayak anak kecil, ada enggak? Ada. Sedikit doang udah bawelnya, masya Allah. Jadi dia belum bisa mengendalikan hawa nafsunya. Sifat jamal jalannya Allah belum berasal dalam dirinya. Ada latihan sifat zikir zikir Allah dan asmaul husna. Ya latifan lam yazal ultubina fima nazal innaka latifun lam yazal ultubina wal muslimin. Ya, itu latif. Kajiannya tuh katanya orang kalau kagak Allah kasih sifat latifnya Allah, kelembutan Allah, itu bawaannya emosi, marah, ada masalah dikit stres aja, pengennya bunuh diri aja. Itu ada pentingnya kita latihan zikir ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Itu syadziliyah gitu, ya latif, ya latif, ya latif. Ya. Jadi dari lafaz Allah ini kita merenung tuh. Ada Allah, lafaz Allah lit ta'alluq, tapi kalau asma dan sifatnya lit takhalluq. Bedain tuh. Lit ta'alluq, hatinya selalu ingat Allah. Lit takhalluq, kita berupaya berakhlak dengan akhlaknya Allah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Maafin ya, nanti malam sebelum tidur maafkan kesalahan orang-orang lain ya. Jangan kita doang minta maafin kesalahan orang lain, terutama kesalahan pasangan kita. Pasti banyak salahnya di rumah, maafin itu. Orang yang terdekat kita, maafin semuanya. Jadi kita orang yang pemaaf. Allah suka orang yang pemaaf gitu. As-sifatu tsaniyah al-qidam. Tadi pertama udah ya, sifat wujudnya Allah tuh. Ya, artinya Allah itu wajib ada. Kalau kagak ada Allah, kagak ada alam ini gitu. Sekarang yang kedua, sifatnya qidam. Apa sih? Allah itu terdahulu. Ya. Yajibu lillahi ta'ala al-qidam. Wajib bagi Allah Ta'ala ya, sifat qidam, terdahulu, lebih duluan maksudnya. Wa yastahilu alaihi ta'ala didduhu, dan mustahil bagi Allah Ta'ala lawannya qidam apa?
wa huwal hudusu, baru. Ya. Jadi Allah itu qidam, lawannya hudus. Kita ini hudus baru. Gitu. Wa dalilu ala dzalik, ya. Dan dalil, bukti, ya, bahwa Allah Ta'ala bersifat qidam, katanya ala dzalik itu pengertiannya bahwa Allah bersifat qidam, annahu subhanahu law kana hadisan lahtada ila muhdisin, bahwa Allah Subhanahu wa taala seandainya Allah itu hadis baru, ya, lahtaja lam taukid, pasti Allah butuh ila muhdisin, kepada yang membuatnya, yang menciptakannya. Nyambung di sini, ya. Saya ulang. Wajib bagi Allah Ta'ala bersifat qidam. Wa yastahilu alaihi ta'ala diduhu, dan mustahil atas Allah punya sifat selain apa? Qidam apa? Muhdis. Artinya mustahil Allah itu punya sifat hudus baru. Wa dalil ala dzalik, dan dalil menunjukkan bahwa Allah itu qidam adalah annahu subhanahu law kana hadisan, bahwa Allah Subhanahu wa taala seandainya Allah itu baru, lahtada ila muhditsin, pasti Allah butuh kepada sang pencipta. Enggak mungkin Allah pencipta, Allah terdahulu. Wa muhditsuhu, ya, ma'a fardihi hadisan, dan apa? Yang membuatnya Allah itu ma'a fardihi hadisan, secara otomatis dia hadis baru. Yahtadu ila muhdisin, dia juga perlu kepada muhdisin yang menciptakannya, begitu. Wa hakadha, dan demikianlah begitu terus berputar. Artinya yang baru itu pasti ada yang qadim, ya, yang diciptakan itu pasti ada yang menciptakan. Kagak mungkin tahu ada yang baru, kagak ada yang belakangan, nggak ada tuh. Kita naik tangga, nggak mungkin langsung tangga 10, pasti tangga 1 dulu, 2 dulu, terus gitu. Kan akal kita dari begitu kan, kecuali orang yang bisa terbang. Ya, tunggu tuh ke atas. Ya, baik. Jadi secara otomatis begitu, ya. Fayalzamu imma dauru wa imma tasallulu. Ya. Sehingga apa? Wajib itu terjadi, imma itu daur, imma tasallul. Apa daur itu? Istilahnya apa namanya? Perputaran. Ada perputaran, daur, berputar. Ya. Imma atasallul, atau dia ada seperti muatan ini, rotasi, terus nyambung-menyambung begitu. Artinya tadi ada pencipta, ada yang diciptakan, terus begitu. Ya. Wa kullu minad dawri wa tasalluli muhalun. Ya. Dan semua ada setiap dari hal yang berputar tadi dan apa namanya bermata rantai tadi, bertasalsul, itu mustahil, ya. Fama ada ila wahidin minhuma wa huwa hudusullah ta'ala yakunu muhalan. Maka apa yang ada menghantarnya atau menjadi sebab kepada salah satu dari keduanya, wa huwa hudusullah ta'ala, yaitu barunya Allah Ta'ala, yakunu muhalan, maka itu menjadi hal yang mustahil, ya. Jadi adanya daur, adanya tasallul itu hal yang mustahil. Wa idzastahala huduthihi, katanya, ya. Dan apabila adanya Allah itu istihal, mustahil, wajib ayyakuna qadiman,
maka wajib Allah itu berarti qadim. Nah, ini bahasanya idastahala hudusuhu, apabila hudusuhu adanya Allah itu dianggap mustahil, wajib ayyakuna qadiman, maka Allah itu pasti berarti dia qadim. Gitu. Paham? Kalau kita sudah menganggap Allah itu mustahil, dia baru. Nanti kan apa? Logikanya, pemahamannya apa? Berarti Allah qadim. Nyambung? Saya ulang. Idza istahala hudutsuhu. Ya. Apabila Allah dianggap baru, ya, wajib ayyakuna qadiman, maka Allah berarti qadim, ya. Wa huwal matlub, inilah yang kita maksudkan, ya, begitu. Amma dauru, adapun lingkaran tadi sebab akibat, ya, fa huwa tawaqqafu wujudi kulli minasyai'aini, yaitu bergantung adanya, ya, setiap dari dua sesuatu, ala wujudil akhar, atas adanya yang lain. Jadi dia saling keterpautan. Fayalzam anna kulla minhuma wujida qabla wujudi sababihi, maka menjadi sebuah kepastian bahwa setiap dari keduanya itu ada sebelum ada sebabnya, gitu. Fayalzimu ayyujida qabla wujudi dzatihi, maka pasti katanya adanya itu sebelum ada zat yang sendirian. Udah ada. Sesuatu itu nggak mungkin ada kalau sebelumnya ada yang lebih dulu, gitu. Ya, ini bicara bahwa Allah itu qadim, sudah ada duluan, baru ada yang lain-lainnya, begitu. Mustahil katanya ada, katanya qabla wujudi dzatihi, adanya sesuatu sebelum ada zatnya sendiri. Wa huwa zahirul batlan. Nah, pendapat seperti itu kagak jelas tuh, katanya. Ya. Falau kulna, ini dicontohkan lagi hal-hal yang kagak masuk akal nih. Innal ilaha alladzi tawaqqafa alaihi, sesungguhnya ilah Tuhan, ya, alladzi tawaqqafa alaihi, artinya yang ada, sesungguhnya Tuhan, ilah yang tawaqqafa alaihi, yang bergantung kepadanya, wujudul alam, adanya alam, tawaqqafa wujudihi, maka otomatis bergantung adanya alal alam, atas alam. Ribet nih. Seandainya kita katakan innal ilaha alladzi tawaqqafa alaihi, sesungguhnya Tuhan yang adanya alam ini, gitu, ya, alaihi, tergantung kepadanya. Tuh, masa Tuhan bergantung kepada alam, ya. Wujudul alam tawaqqufu wujudihi, sedangkan adanya alam ini bergantung kepada adanya Allah, ya, alam atas alam ini. Lazima annal alama qad wujida, ya, pasti bahwa alam ini qad wujida, telah ada, katanya, qabla wujudil ilah, sebelum adanya Allah. Benar nggak nih? Agak benar, ya. Alladzi kana sabab wujudihi, yang dia menjadi sebab adanya alam, ya. Fayalzimu ayyakuna wajadal alam qabla wujudi dzatihi, maka katanya jadilah alam itu ada sebelum adanya Allah. Benar nggak? Maka dikatakan wa huwa zahirul butlan, ini udah jelas-jelas banget salah. Bahasa kitanya, lu apa namanya, jalan pikiran lu kagak bener, ngaco katanya. Masa ada alam kagak ada Allah, gitu, ya.
Masih ada waktunya? Masih. Wa amma tasallulu, sekarang tasallul tadi yang bersifat daur berputar. Maksudnya diputar gitu aja. Sekarang bersifat tasallul, ya. Ada tasal keterikatan, ya. Fahuwa tarattabu umurin wa ta'aqabuha fi janibil azali la nihayatan laha. Ya. Adapun dalam sisi keterkaitan itu, ya, bahwa maksudnya keadaan Allah itu tarattubu umurin, apa yang tarattub itu kan tersusun, umur perkara, ta'aqubah artinya keadaan Allah itu menurut apa, susul menyusul, ya, berurutan itu ta'aqubiha, berurutan fi janibil azali, pada sisi keadaan azalnya, asalnya, la nihayatan laha, tidak ada habis-habisnya. Wa innama hukmul aqli biistihalati, sementara akal menghukumkan mustahil tuh, ya, keadaan Tuhan, ya, artinya susul menyusul gitu. Li'annahu yastaljimul muhal, karena hal itu menjadikan sesuatu yang kagak mungkin. Wa ma yastaljimul muhalu yakunu muhalan, ya. Dan sesuatu yang pastinya muhal itu kagak mungkin, yakunu muhalan, maka jadi kagak mungkin gitu. Adanya apa tuh? Adanya tasallul, tarattubu umurin, tertibnya segala perkara, wa ta'aqubiha, dan urutan-urutannya yang saling menyusul, fi janibil azali, di sisi keadaan awalnya itu, la nihayatalha, tidak ada habisnya. Enggak mungkin, pasti ada habisnya, maksudnya alam ini pasti ada habisnya, manusia pasti ada habisnya. Nggak mungkin terus aja nanti begini ada lagi nggak mungkin. Itulah yang jadinya apa? Kita harus percaya dengan namanya yaumil akhir. Yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ada habisnya alam ini. Gitu. Tapi orang-orang yang penyakit hati tulul amal kagak. Ini hidup terus 1000 tahun hidup. Ya banyak angan-angan. Ya, dia kagak pengen ada habisnya. Kalau ada habisnya itu. Ya, makanya kalau kagak ada habis-habisnya, katanya akal kita itu mengatakan mustahil, nggak bisa itu hidup ini terus menerus, nanti ini hidup lagi muter terus, enggak akan ada berhentinya itu. Manusia aja kita yang ada matinya tuh, berhentinya. Orang sukses nanti ada juga berhentinya. Jabatan terus, ada juga kan pensiunnya, ada batasnya semua. Nah, gitu. Kalau kagak ada batasnya, akal kagak bisa nerima, mustahil. Semua orang ada batasnya, ada hurufnya, kecuali Allah. Begitu. Ini lagi. Jadi, waqad dzakara ulama'u li bayan istihalati tasallul iddat adillah. Kemudian para alim ulama menyebutkan untuk menjelaskan kemustahilan tasalsul ini, ya, kerangkaian tadi. Ada beberapa dalil-dalil. Nadhkuru minha, kita sebutkan diantaranya huna di sini, ma yashulu fahmuhu, apa yang mudah untuk dipahami. Ya, fanaqulu, maka kami katakan, la syakka annal aqla yahkumu qat'an. Pasti itu jelas banget bahwa akal itu menghukumi secara qati'. Apa?
bi anna syai' alladhi yakun mahsuran baina hasirina la budda ay yakuna mutanahiyan hasiraini aja, dua aja. Bahwa sesuatu yang dibatasi antara dua batasan la budda ay yakuna mutanahiyan, pasti itu ada akhirnya. Itu. Ini akal mengatakan sesuatu yang dibatasi antara dua batasan pasti ada kesudahannya, ada akhirnya. Begitu. Wajtima'u kaunihi mahsuran, dan berkumpulnya batasan tadi antara dua batasan, wa kaunuhu ghairu mutanahin muhal, dan dia kagak ada akhirnya, itu mustahil. Ada dua hal pasti akan ada habisnya. Itu, ya. Falau kana tasallulu jaizan aklan, seandainya keterkaitan dari mata rantainya itu jaizan, bisa aklan, secara akal, ya, la sagha lana an nufrida khattaini yukhrijani min nuqtatin bi suratin saqin, ya. Kita katanya sagha, kita bisa an nufarridha, maksud kita bisa memperkirakan, ya, bahwa khatain, dua garis, yukhrijani, yang dikeluarkan, min nuqtatin dari satu titik. Dia pengen menggunakan ini nih, segitiga begini ke bawah, ya. Katanya dua garis yang dikeluarkan dari satu titik, bisuratin, dengan satu surah, satu gambar, katanya saqa syaklu muthallas, ya. Kemudian dia berbentuk dalam segitiga, itu muthallas tiga, zahibina ila ghairi nihayah, dia akan hilang kepada yang ghairi nihayah, kagak ada akhirnya, gitu. Fa ajzahuma bimanzilati umurin murattabah, maka bagian-bagian dari keduanya itu dia kedudukannya sama seperti perkara-perkara yang tersusun, yang muta'aqibah, yang saling berkaitan, ya. Fi janibil azali, pada sisi azalnya, awalnya, ghairu mutanahiyah, tanpa berakhir. Sumalana an nufrida, kemudian kita memastikan al-masafat, jarak-jarak, allati baina hadin khatain, yang di antara dua baris ini, wa na'tabirhuma, dan kita anggap kedua jarak itu khututon tamtaddu, garis yang memanjang, wa tatulu, dan terus memanjang, kullama amtadda, selama dia terus memanjang, ya, kullama amtaddal al-khattani, selama dua garis itu terus memanjang, wa taba'ada, terus menjauh. Kayak gini nih gambarannya. Jalan raya ada tuh, ya kan, dua arah memanjang tuh, terus dia nggak ketemu, terus saya begitu, ya. Nah, ini istilah hakada fa idza qulna bi adami tani khatain yalzimu minhu wallahu alam bisawab, ya. Nanti ini istilah ini pakai ini perlu ilmunya Pak Prof, ini hitung-hitung nih pakai istilah ini, ya. Semoga bermanfaat. Dan siang Bapak jamaah sekalian, dengan kita mengkaji asma Allah ini nanti kita jadi cerdas, karena akhirnya otak kita berpikir, ya, kagak nerima aja ada orang yang taklid, ada Allah, ada, udah, tapi kita sekarang ada Allah, apa buktinya? Ada Allah. Apa buktinya? Ada yang menciptakan. Mustahil Allah ada, kalau mustahil Allah kagak ada, ternyata alam ini ada. Terus begitu, ya, lama-lama kita cerdas tuh. secara tauhid, cerdas secara spiritual. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim. Allahumma rzuqna tauhidan sahihan
Ya Allah, berikan kepada kami tauhid yang sahih. Bersihkan pikiran-pikiran kami daripada pikiran-pikiran yang tidak bertauhid kepada Allah. Allahumma tsabbit qulubana ala iman. Ya Allah, tetapkan hati kami untuk senantiasa beriman kepadamu dan bisa mengamalkan apa yang telah Kau perintahkan kepada kami. Allahumma ja'alna muhsinan fi kulli amalina. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang berihsan di setiap amal-amal kita. Allahumma rzuqnal barakatan fil umri. Ya Allah, berikanlah kepada kami keberkahan dalam umur, agar umur ini kita gunakan untuk yang baik-baik semata-mata ibadah kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.